70-an, dan dari paroki ini sudah melahirkan 2 paroki lain. Nah, saudara-saudari, sejak 30 tahun yang lalu itu paroki ini tidak pernah membangun sesuatu untuk paroki karena fokusnya untuk stasi-stasi, dan sekarang gereja stasi sudah bagus di stasi-stasi itu. Maka sejak tahun lalu kita membangun sesuatu untuk paroki, dan sekarang kita sedang membangun gedung paroki di mana nanti kegiatan umat bisa berjalan. Dan pembangunan ini didukung oleh umat sepenuhnya, tetapi karena umat juga mempunyai keterbatasan secara finansial, maka kami memang memohon bantuan donasi dari Bapak dan Ibu. Seperti dulu Paulus ketika berkarya dia meminta kepada jemaatnya yang kelihatannya itu lebih berada untuk membantu jemaat yang perlu bantuan. Oh ya, di sini ada 16 tempat misa, dan kita semua gedung ini nanti akhirnya akan dipergunakan untuk ke-16 stasi itu kalau ada kegiatan-kegiatan atau keperluan administratif di paroki. Ada kantor rumah paroki, ada kantor sekretariat, ada kantor untuk ibu-ibu, ada kantor untuk OMK, ada satu ruangan yang multipurpose gitu ya, sehingga siapapun bisa mempergunakan. Dengan demikian kita mempunyai sarana lah begitu ya untuk kegiatan umat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-12. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Donatus Kusmartono, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja,
serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada pagi ini istimewa yang hadir, saya diundang oleh umat paroki Tegalsari untuk ikut misa dalam kesempatan ini. Saya pernah di sana dan pada saat ini umat Tegalsari hadir di tempat kita. Secara khusus memang pada kesempatan hari ini kita diundang untuk bersama-sama mensyukuri panggilan yang Tuhan tanamkan kepada kita sebagai murid-murid Tuhan untuk juga bisa mewartakan itu, mewartakan kemuridan kita kepada yang lain dengan mengatakan jangan takut. Tuhan juga memberikan perhatian kepada kita, kita mempunyai arti berharga di mata Tuhan, maka juga penghargaan Tuhan yang begitu tinggi inilah juga yang akan kita sharingkan melalui Ekaristi pada kesempatan ini. Saya memang sudah lama nggak bisa di sini sebagai selebran utama, tapi karena ada yang satu ini, ya maka saya hadir bersama-sama untuk mendukung, bukan hanya sebagai sesama SCY, tapi ya ada karena dinastikus gitu ya, dari sesama kus yang hadir di sini, turut mendukung apa yang menjadi usaha pastoral untuk memberikan perhatian kepada umat di paroki Para Rasul Tegalsari. Sehingga pada kesempatan ini secara tidak langsung saya juga menggunakan kata-kata Tuhan Yesus
kepada umat di Tegasari, jangan kamu takut. Ya, gak usah takut untuk memulai sesuatu. Karena banyak orang yang ada di sekitarmu, banyak orang juga yang dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Burung pipit pun lebih dihargai, apalagi kamu semua. Kita semua diundang sebagai bagian dari karya Tuhan yang dihargai oleh Tuhan. Maka mari kita syukuri Tuhan yang menghargai hidup kita dan kita rayakan dalam kesempatan Ekaristi ini. Oleh karena itu, agar perayaan ini sungguh menjadi perayaan penuh rahmat bagi kita, mari dalam kerendahan hati kita sesali kekurangan dan dosa-dosa kita, kerapuhan kita di hadapan Tuhan, agar kita semakin pantas merayakannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang hidup, tempat kami mempercayakan diri kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup, tempat kami menaruh harapan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah cinta kasih Allah yang menjelma, tempat kami menaruh cinta kasih seutuhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa
dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkau lama tinggi, ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita berdoa untuk Darmawati yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar,
Jawablah aku ya Tuhan, demi kasih setiamu yang besar. Jawablah aku ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia, jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setiamu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari-cari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang.
Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang, lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung-burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang ada di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Semoga iman kita diteguhkan karena pewartaan Injil ini. Saya berterima kasih bahwa saudara saya ini bisa menemani saya misa di sini. Dengan melihat saja sudah tahu kalau saudaranya, atau melihat sekilas sudah tahu kalau saudaranya. Ada yang mengatakan kurang 1 Romo. Ya memang ada 1 lagi kakak saya yang jadi Romo SY. Kami bertiga jadi Romo. Saya tidak tahu apakah menjadi Romo yang baik atau tidak, ya. Tapi bapak saya mengatakan begini, jadi Romo itu mudah, tetapi jadi Romo yang baik itu perjuangan seumur hidup. Saudara-saudari yang dikasihi, Injil hari ini berbicara dengan
sangat jelas berkaitan dengan pengalaman hidup harian kita sebagai manusia. Kita seringkali merasakan cemas, merasakan gelisah, merasakan khawatir akan begitu banyak hal dalam hidup. Entah alasannya apa. Ada yang karena alasan politis, negara kita seperti ini kita khawatir. Kalau kita tidak merasakan adanya kekhawatiran, ya kebangetan. Kebangetan itu keterlaluan. Maka kita bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk khawatir. Karena apa? Karena kekhawatiran itu bisa bermakna positif. Justru karena aku khawatir akan masa depanku, maka aku disadarkan I have to fight. Aku harus berjuang. Munculnya barangkali karena khawatir. Karena apa? Masa depan itu bukan terlalu mudah untuk dijalani seperti 50 tahun yang lalu. Banyak pekerjaan yang sekarang ada kemudian tidak ada. Dan pekerjaan yang tersedia aku tidak siap. Maka kita seringkali khawatir. Kalau ada bapak ibu yang khawatir anaknya sudah dibiayai dengan baik tapi tidak belajar dengan baik. Itu adalah kekhawatiran yang khas manusiawi dan bisa dimengerti. Maka kita perlu bersyukur di satu pihak bahwa kita perlu bersyukur bahwa kita itu bisa merasa dan kemudian ada perasaan khawatir. Tetapi itu bukan yang dikatakan atau itu bukan yang dimasalahkan di dalam Injil ini. Yang di dalam Injil ini yang dipermasalahkan adalah sebuah kekhawatiran, sebuah kecemasan yang berubah menjadi ketakutan. Sehingga apa? Sehingga karena kita takut, seringkali kita itu tidak mampu, tidak berani berbuat sesuatu, bahkan kalau sesuatu itu baik. Bukan karena kita tidak mampu, bukan karena kita tidak mau, tetapi kita takut. Kita takut mengambil risiko. To take a risk is not easy. Kita seringkali takut dan seringkali ketakutan-ketakutan itu yang mementokkan hidup kita. Mengapa? Karena kita sungguh-sungguh merasa tidak berdaya oleh karena ketakutan itu. Ini nyata di dalam kehidupan. Maka bagaimana kekhawatiran tetap diizinkan ada, karena kalau kita tidak pernah merasa khawatir, itu juga tidak baik. Bukan hanya tidak baik, barangkali akan membawa kita kepada kejatuhan. Mengapa? Karena kita tenang-tenang saja. Sebagai pedagang, sebagai pengimpor ekspor, khawatir dengan harga dolar yang segini. Ya? Sebagai petani, teman-teman saya yang saya bawa ke sini khawatir. Khawatir ini besok panen atau tidak. Normal kalau kekhawatiran itu mengarahkan kita kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang powerful yang akhirnya membuat kita bergerak. Yang dipermasalahkan, yang dinasihatkan oleh Yesus adalah do not be afraid. Jangan sampai kekhawatiran, kegelisahan kita berubah menjadi ketakutan yang membelenggu kita. Dan Yesus mengatakan itu ada 3 hal. Dia mengatakan, janganlah takut akan musuhmu. Ya, jangan takut sama musuhmu. Yang kedua, jangan takut bahkan kepada orang yang bisa membunuhmu. Lalu Yesus mengatakan, kalau ada ini tambahan saya. Takutlah kepada Dia yang dapat membunuh baik jiwa maupun badan. Artinya takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, do not be afraid. Dan alasannya mengapa kita tidak boleh takut setidaknya ada 2. Setidaknya ada 2. Yang tadi sudah dikatakan di dalam kata pembukaan, kita itu orang yang berharga di depan Tuhan. Yesus mengatakan, bukankah kita lebih berharga daripada burung pipit
Maka karena kita berharga itu, we must have a confidence. Rasa percaya diri. Mengapa? Karena kita itu berharga di mata Tuhan. Bahkan kata Tuhan Yesus, rambut kepalamu pun itu sudah dihitung. Yang paling mudah itu ngitung rambut kepala saya. Karena tidak terlalu banyak. Tapi itulah saking pemeliharanya Tuhan. Maka ketika Tuhan itu begitu memelihara kita, why we have to be afraid? Tantangan Romo hadapi. Mengapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Dan oleh karena itu, kita itu dijaga oleh Tuhan. Yang kedua, alasannya itu sangat mendalam. Karena dalam teks yang lain, Yesus mengatakan, do not be afraid because I will be with you till the end of the year. Janganlah kamu takut karena aku akan bersamamu sampai akhir zaman. Nek sudah dibersamai oleh Tuhan, mengapa kita takut? Mengapa kita takut? Tetapi kita tidak bisa begitu saja, kita harus mengambil langkah bagaimana supaya kita sampai ke arah itu. Tidak mengizinkan ketakutan yang destruktif untuk menguasai hidup kita. Untuk itu kita lihat bacaan hari ini. Nabi Yeremia itu orang yang sangat dibenci oleh musuh-musuhnya. Sangat dibenci. Bahkan sahabat-sahabatnya yang semula sahabat itu melihat dengan penuh perhatian kapan Yeremia ini terpeleset. Sehingga kita bisa mempersalahkannya. Sampai segitunya Yeremia itu dilihat betul dengan hati-hati kapan kamu kepleset. Bukankah kita juga seringkali ada orang yang ngincer kita kapan kayak kepleset. Tapi apa yang terjadi pada Yeremia? Yeremia mempercayakan kepada Tuhan apa yang dia alami. Dia mengatakan, tetapi Tuhan hadir sebagai pahlawan yang gagah perkasa seperti tadi yang kita dengar. Maka lawan-lawannya itu tidak menang atas Yeremia. Lalu kita lihat Yesus bagaimana menghadapi itu. Saudara-saudari, Yesus mengalami rasa kekhawatiran, rasa cemas yang sangat mendalam dan bahkan telah berubah menjadi suatu ketakutan yang luar biasa. Di Taman Getsemani, apa yang dikatakan oleh Yesus pertama-tama? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dari kata-kata itu yang mau dikatakan adalah bahwa Yesus mengenali, menerima ada suatu kekhawatiran. Ada sesuatu yang tidak beres, dia menerima itu. Maka langkah Yesus yang pertama adalah mengenali bahwa kita mempunyai rasa kekhawatiran itu. Jangan pura-pura tidak merasa apa-apa. Jangan merasa pura-pura tidak merasa apa-apa. Yesus itu menerima di dalam hatinya. Sampai-sampai dia mengatakan, hatiku sangat sedih seperti orang yang mau mati rasanya. Maka pada malam itu, Yesus berdoa, ya Bapa, jika mungkin piala ini berlalu daripadaku. Kekhawatiran itu dibawa kepada Bapa. Maka kita diundang sebagai langkah kedua. Langkah pertama adalah mengakui bahwa ada kekhawatiran. Langkah kedua membawanya kepada Tuhan si empunya kehidupan. Bahkan Yesus sendiri di Taman Getsemani itu dia berdoa. Maka betapa penting fungsi doa itu di dalam hal ini. Di dalam mengarahkan kekhawatiran kita kepada suatu ketakutan yang berguna, yakni ketakutan kepada Tuhan. Itu langkah yang kedua. Saudara-saudari, rupanya yang terjadi pada Yesus ada sesuatu yang hebat.
Awalnya Yesus takut. Awalnya bahwa Yesus bahkan minta supaya piala ini berlalu. Tapi at the end of his prayer, pada akhir doanya, dia mengatakan, biarlah kehendakmu terjadi dan bukan kehendakku. Ya, menarik. Ada sesuatu yang terjadi karena doa-doa kita. Dan itu saya harap memberikan kepada kita driving force, tenaga, memberikan kepada kita suatu tekanan untuk betul-betul membawa kegelisahan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya seperti Nabi Yeremia yang percaya bahwa Allah berada di tengah-tengahnya. Kita percaya bahwa Allah menyertai karena kita berharga. Kita sampaikan kepercayaan itu kepada Tuhan. Kita berikan itu supaya kemudian barangkali Tuhan tidak menyingkirkan piala-piala yang harus kita minum. Tetapi Tuhan membuat kuat kita untuk meminumnya. Barangkali tantangan-tantangan tidak disingkirkan sehingga kita dengan mudah bisa berjalan. Tetapi kita diberi kekuatan untuk menghadapinya. Saudara-saudari, ketakutan itu seringkali menjadi sumber kita menjadi orang yang mandek, yang berhenti. Kadang-kadang ketakutan menjadi begitu tidak rasional sama sekali. Oleh karena itu, sabda Yesus, do not be afraid, itu begitu relevan untuk zaman kita yang seperti ini. Sangat relevan. Dan bukan hanya zaman ini, jangan takut itu sangat relevan. Bahkan sejak perjanjian lama, Tuhan Allah menyabdakan jangan takut. Tidak percaya. Musa, kita lihat. Musa ketika diutus oleh Tuhan untuk pergi kepada Firaun, merasa menjadi orang yang tidak pandai berbicara. Dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan jangan aku ini orang yang tidak pandai berbicara. Tuhan mengatakan, jangan takut, aku akan memberikan kamu Harun sebagai juru bicara. Kepada Elia, ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia mencoba mengelak, mengatakan, Tuhan aku masih muda. Tuhan mengatakan jangan takut. Bahkan kepada Maria. Ketika malaikat memberikan kabar gembira kepadanya. Malaikat itu mengatakan jangan takut hai Maria. Dan akhirnya kepada para murid yang hanya 12 orang itu, Yesus mengatakan, jangan takut hai kamu kawanan kecil. Maka saudara-saudari, do not be afraid. Bukan secara buta do not be afraid, tetapi karena ada setidaknya dua landasan. Yang pertama, kita itu adalah yang berharga di mata Tuhan. Dan oleh karena itu, Tuhan menjagai kita. Tuhan memelihara kita. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena Yesus sendiri mengatakan, do not be afraid, I will be with you till the end of the earth. Jangan takut, karena aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Tetapi kita juga tidak boleh buta. Pertama-tama, mari kita kenali kegelisahan kita, keprihatinan kita. Yang pertama itu. Yang kedua, kita bawa kepada Tuhan dengan penuh iman. Bahwa Tuhan akan menguatkan kita. Bukan pertama-tama menyingkirkan halangan-halangan. Bukan pertama-tama menyingkirkan piala yang harus kita minum. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menerima dan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kita.
Kita bawa kegelisahan kita bawa ke keraguan-raguan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita mohon kepada Tuhan, Tuhan, jangan sampai kekhawatiranku ini berubah menjadi ketakutan yang tidak rasional. Melainkan, buatlah aku hanya takut padamu yang bisa menghilangkan, membunuh tubuh maupun membunuh jiwa. Artinya, kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Tetapi memang saudara-saudara, bukan hanya itu, tetapi kita juga diajak, diundang untuk berbagi keresahan, untuk minta tolong, minta bimbingan kepada mereka yang lebih tahu dalam kehidupan. Dan kalau saya mengatakan seperti itu karena saya punya pengalaman. Saudara-saudari, pada waktu saya tingkat 2, frater tingkat 2, saya sakit keras. Dan itu membuat kepala saya rambutnya hilang lebih cepat dari yang diharapkan. Sehingga saya menjadi orang yang minder pada saat itu. Saya tidak pernah menemui orang yang tidak dengan jelas mau bertemu dengan saya. Di situ pokoknya saya minder, saya di kamar terus. Lalu pembimbing saya, almarhum Romo Gino itu tahu. Lalu dia bertanya, Kus, apa kamu minder? Iya Romo. Minder karena apa? Ya rambut saya mulai hilang Romo. Kowe iki cita-citamu itu mau jadi apa toh? Ya mau jadi Romo lah Romo. Kus, walaupun kamu kehilangan rambut, walaupun kamu kehilangan rambut, kamu masih tetap bisa menjadi Romo yang baik. Kamu masih tetap bisa menjadi Romo yang baik. Wah, hati saya berbunga-bunga. Kamu harusnya merasa habis karena rambutmu habis. Kalau cita-citamu itu menjadi bintang iklan sampo. Kita seringkali takut tidak rasional ya, seperti saya. Takut ngapain? Seolah-olah habislah harga diri saya, lalu nggak bisa jadi imam. Orang-orang Tegalsari masih ada di sini. Tanyalah apakah Romo Kus yang ini itu sudah menjadi Romo yang baik. Barangkali belum, tapi saya tahu cita-cita saya ke sana. Karena apa? Karena Romo Gino mengembalikan harga diri saya. Ya? Maka do not be afraid. God is with us. Allah beserta kita. Saudara-saudari, mari kita tanggapi pewartaan hari ini dengan pembaharuan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, Kristus mengajarkan kepada kita agar kita tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Marilah kita dengan rendah hati memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi gereja kudus, ya Bapa,
Terangilah selalu para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi bangsa kita, ya Bapa, tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabda-Mu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya kepadamu. Bagi kita umat Kristiani, ya Bapa, persatukanlah kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk saling bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya kepadamu. Dan dalam hati kita, mari kita juga bawa beban-beban, keresahan, kecemasan, bahkan ketakutan-ketakutan yang mungkin ada dalam diri kita masing-masing. Sampaikanlah itu kepada Tuhan pada kesempatan ini. Untuk situasi kita ini, marilah kita mohon. Tuhan, kami percaya kepadamu. Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan peziarahan menuju kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepadamu dan hidup oleh karena sabda kebenaran-Mu yang hadir dalam diri Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Berdoalah saudara-saudari
supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang Maha Kudus, persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putra-Mu, sehingga memulihkan hubungan kami dengan Dikau yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, kami watakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, dan uskup kami Yohanes, uskup emeritus kami Aloysius, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dalam belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya yang kami doakan pada kesempatan ini, Darmawati yang telah Engkau panggil 1 tahun yang lalu. Dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu.
Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu, Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi semakin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, hingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Warta Gereja 21 Juni 2026. 1. Pengumuman perkawinan. Pengumuman kedua, akan dilangsungkan perkawinan Jonathan Jody Surya Handoko dari Paroki Salib Suci Kemuning, Bandung, dengan Elizabeth Cynthia Cahyadi dari lingkungan Santa Agatha Paroki Hati Kudus di Gereja Santo Laurentius, Bandung. Apabila ada halangan kanonik, mohon menghubungi pastor paroki. 2. Misa wajib hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 17.30 diawali dengan doa Thesaurus Hati Kudus Yesus. Mohon kehadiran seluruh umat paroki Hati Kudus. 3. Pendaftaran Misdinar Paroki Hati Kudus. Dibuka pendaftaran calon Misdinar Paroki Hati Kudus dengan syarat usia 10 tahun dan sudah menerima komuni pertama. Formulir dapat diambil dan dikembalikan ke sekretariat paroki. 4. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus. Pada tanggal 21 Juni 2026, Sekolah Minggu TK dan Children Liturgi SD tidak ada kegiatan. Masuk kembali tanggal 28 Juni 2026. Laporan kolekte 12 Juni 2026, Pesta Hati Kudus Yesus. Kolekte pertama sejumlah Rp5.465.000. Kolekte kedua sejumlah Rp2.851.000. Laporan kolekte 14 Juni 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp2.614.252.000. Kolekte kedua sejumlah Rp15.350.000.
Rp322.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Mohon menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, memang kami datang ke tempat ini untuk penggalangan dana membantu pembangunan gedung paroki yang sekarang tahapnya sudah hampir membuat bagian atas. Dalam pembangunan ini kami mengusung tema 5 roti dan 2 ikan, mengutip dalam kitab suci. Umat sudah diminta untuk mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu bersama-sama menyerahkan kepada Yesus supaya membuat mujizat. Dan yakinlah saudara-saudari bahwa saudara-saudari dipakai oleh Tuhan untuk membuat mujizat supaya gedung paroki itu bisa selesai. Kami itu di BK 20 Belitang punya 16 stasi. Jadi setiap hari Minggu, Sabtu dan Minggu saya misa 5 kali, lalu romo yang lain misa 5 kali karena harus pergi ke stasi-stasi. Lalu dari paroki ini sudah lahir 2 paroki baru, yakni paroki Tugumulyo, di mana romo paroki pertamanya adalah Romo Kusmartono, lalu Yopabin, Yohanes Paulus II Binakarsa. Itu berasal dari paroki Tegalsari. Lalu saya ke sini bersama dengan para petani yang sekaligus ketua Dewan Paroki dan pengurus paroki, membawa oleh-oleh untuk sarana bagi kita bersyukur, bagi kami untuk bersyukur atas partisipasi Bapak Ibu dengan menyediakan dari petaninya sendiri beras organik yang dalam prosesnya itu di bawah pengawasan Badan Sertifikasi Nasional dan hasilnya itu jauh lebih baik daripada standar nasional. Katanya kalau standar nasional residu itu 0,4, yang di bawah ini di Tegalsari hasilnya 0,02. Residu yang masih ada 0,02. Standar dari pemerintah itu 0,4 atau berapa begitu. Ini pertanian yang kita miliki karena yang menjadi petani organik ini semua orang Katolik. Dan mahasiswa-mahasiswi pertanian Unsri kalau sedang belajar pertanian organik belajar pada mereka. Jadi sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, bahwa semua pendapatan dan pengeluaran proses pembangunan dilaporkan kepada umat dan semua umat bisa tahu keluar apa, mendapat apa, kapan dan boleh mempertanyakan. Boleh bertanya, boleh mempertanyakan. Semua umat bisa tahu. Karena itu jangan takut untuk berdonasi, silakan berdonasi. Nah, untuk mengungkapkan kebaikan hati saudara-saudari dalam berdonasi, saya akan mempersembahkan lagu. Lagu ini mengatakan tentang keyakinan bahwa Tuhan bisa membuat mujizat. Nah, lewat saudara-saudari. Musik. He can turn the tide and calm the angry sea. He alone decide who write the symphony. He light every stars that make the darkness bright. He keeps watch all through each long and lonely night.
find the time to hear a child first prayer. Sinner, sinner call, and always find him there. Though it make him sad to see the way we live, he'll always say, I forgive. He can turn the tide and calm the angry sea. He alone decide who write a symphony. He can break the our darkness bright. He keep watch all through each long and lonely night. He can touch a tree and turn the leaf to gold. He knows every lie that you and I have told. Though it make him sad to see the way we live, he'll always say, I forgive. Thank you, thank you. Bonus kedua, biar saudara-saudari bisa memberi dengan riang hati, saya mau cerita. Waktu saya di India, saya pergi dengan frater naik mobil. Tiba di perempatan, lalu ada banyak pengemis, peminta-minta. Kalau di India itu, kalau peminta-minta, kalau belum dikasih nggak akan pergi. Saya tahu itu, lalu saya beri. Berapa rupi saya lupa, mungkin 5 atau 10 rupi saya kasih. Lalu mereka pergi, saya juga pergi. Belum ada 50 meter dari perempatan itu, frater yang pergi dengan saya bertanya, Romo, siapa yang harus lebih terima kasih? Spontan saya mengatakan, ya dialah karena dia menerima sesuatu dari saya. Lalu frater itu mengatakan, Romo, untuk orang India yang harus lebih terima kasih adalah yang memberi. Saya tanya, mengapa? Karena jarang sekali dalam kehidupan kita ada orang yang sengaja memberi kesempatan untuk kita berbuat baik. Dan karena itu yang harus lebih bersyukur dan berterima kasih adalah yang memberi. Selamat memberi dengan cinta kasih. Baik, 36 tahun yang lalu saya tinggal di paroki ini. Paroki Tegalsari yang pada waktu itu ya kurang lebih mirip-mirip dusunnya dengan Pasang Surut. Tetapi sekarang disalib. Pasang Surut itu lebih kota daripada Tegalsari. Sekarang di Keuskupan Agung Palembang, paroki yang paling dusun itu Tegalsari, itu paling dusun. Kalau nggak percaya datang saja ke sana, lihat di tengah pulau persawahan. Ya, karena memang infrastrukturnya tidak secepat atau didukung seperti di Pasang Surut. Ya, tapi umatnya masih terus tetap bertumbuh dan telah menghasilkan 2 paroki
dari paroki Para Rasul Kudus Tegalsari itu. Maka jangan takut, ya jangan takut. Pak Mikir kayak itu jangan takut, itu kepala gengnya di pojok itu, ya sekaligus pemimpin petani organik di sana, ya orang yang hebat yang meninggalkan kesempatan untuk berkarir di tempat lain, tetapi menekuni pertanian organik yang menjadi salah satu dari kebanggaan atau arahan dari gereja untuk melestarikan bumi ini. Maka kita bersyukur, Pak Mikirno, jangan takut untuk terus membangun, ya banyak orang yang ada di dekat di samping Pak Mikirno dan umat paroki Hati Kudus. Oleh karena itu mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai.